Oke guys, jadi kali ini saya mau update. Nah, ini saya mau update kura-kura yang baru saya unboxing kemarin ya. Nah, itu ada dua res karamel sama albino. Goblok! Dan juga saya mau update beberapa kura-kura yang baru saya ambil atau saya beli, teman-teman. Jadi, tonton terus videonya hingga habis. Jadi, beberapa waktu yang lalu saya itu unboxing kura-kura res karamel sama albino. Dan seperti teman-teman lihat ya. Nah, di situ kan untuk packingnya sudah amburadul dan juga saya sudah pesimis untuk memeliharanya. Tapi dengan berjalannya waktu itu saya langsung kayak berpikir, wah ini kayaknya harus ekstra hati-hati. Waduh, ekstra untuk perawatan untuk kura-kura 4 ekor ini. Jadi berkelang waktu ya Pak ya, dari minggu ke minggu kayak gitu kan, sudah menimbulkan progres yang wah oke nih. Tapi nah ini dia yang membuat saya patah hati nasional. Waduh, patah hati di tahun baru ya teman-teman. Jadi untuk res karamelnya itu mati dan res albinonya juga mati semua. No God, please no. Wah, aku ini pikir wah waktunya pensiun main kura-kura ini. Sempat berpikir seperti itu, tapi saya pikir kok kayak gini aja sudah mundur ya kan, kayak gini kok gampang banget untuk menyerah. Jadi ya mau gimana pun tetap harus kita lanjutkan dan kita progres untuk yang lainnya, karena ini adalah hanya cobaan semata menurut saya. Nah tapi jadi saya mau cerita dulu untuk yang pertama tumbang itu yang jelas adalah res karamelnya. Nah itu untuk gejalanya ya, jadi pada saat unboxing, setelah selesai di unboxing itu kan pada lemes semua. Lemes pada saat di kotaknya di boxnya, tetapi pada saat di airnya dia itu kan sehat ya, kayak sehat, lari-lari kayak gitu, wah sempat senang. Tapi setelah beberapa hari saya lihat, saya cek kembali kayak gitu kan, saya lihat ternyata yang baru makan itu 1 ekor. Nah itu mungkin dia tuh makan ya kayak cemilan gitu loh teman-teman, makannya dikit. Tapi saya berpikir walah aman lah masih, karena ini mau makan, tapi yang satunya nggak mau makan. Nah itu saya coba dengan segala cara ya, mau kasih makan apa, udang sudah, mau cacing sutra sudah, mau cacing darah ya pasti saya kasih. Dan alamatnya itu mati sih, yang res karamelnya yang lebih kecil seingat saya. Nah itu mati sama res albino. Kalau yang untuk res albino itu memang karena dia itu sempat flu ya teman-teman, sempat flu, dan yang memang saya berpikir ini nggak ada kesempatan untuk survive, dan ternyata memang benar menyisakan 1 karamel sama 1 albino kayak gitu teman-teman. Nah untuk yang 1 karamelnya ini kan saya lihat, selalu saya pantau, karena kan bukan masalah rugi atau enggak, tapi kenapa sih kok yang sebelumnya itu meninggoy. Nah, tapi setelah itu saya pantau untuk res karamelnya itu dia sudah memulai tanda-tanda mau wafat. Soalnya saya lihat dari pergerakan kura-kuranya itu lemes banget, nggak ada energi. Habis itu saya kayak toel kayak gitu, toel dia tuh nggak mau gerak sama sekali. Maksudnya kayak gerak aktif kayak gitu. Nah kalau kayak gini bisa teman-teman lihat. Nah ini kan kayak Rio Grande saya ini kan, kalau ini kan aktif. Nah jadi enak ya dilihat. Nah tapi untuk res karamelnya dia itu memang normal, tapi kayak kurang aktif gitu. Dan saya berpikir wah ini sudah mau menuju ajal, dan bener setelah beberapa hari meninggoy juga yang karamel. Nah itu, dan saya bingung ya, lah ini sekiranya kenapa. Soalnya dari owner sebelumnya bilang kalau itu makan kayak gini dan semuanya sudah terbukti. Apa ya, mungkin bukan keberuntungan saya untuk keep karamel. Setelah res karamelnya meninggoy itu tinggal yang albino. Nah yang albino ini sehat, makan mau lancar, semuanya mau dilahap, termasuk udang sempat saya kasih, tapi karena saya ada kerjaan jadi belum sempat untuk motong-motong, jadi saya pakai cadar. Nah dalam beberapa hari yang lalu itu sekitar hari apa ya lupa ya, 3 hari 4 hari lupa. Nah itu akhirnya tumbang juga. Nah itu kenapa saya nggak tahu, mungkin lebih tepatnya sudden death teman-teman. Nah kalau sudden death ini kan banyak ya, mungkin dari makanan, dari sektor pakan ya, karena dia tuh kurang bersih dan steril, jadi banyak kuman, bakteri. Nah itu dimakan jadinya mati ya, intinya tuh kurang bersih untuk makanannya. Habis itu juga mungkin karena apa ya, penyakit. Nah yang jelas karena saya bukan ahlinya untuk otopsi ya, saya beranggapan seperti itulah teman-teman, karena memang pada kenyataannya meninggoy semua. Aduh pusing kepala saya. Nah, jadi
di balik itu saya mengambil sebuah pendapat mengenai kalau misalkan untuk memelihara kura-kura itu diperhatikan yang jelas adalah sellernya, cari seller yang terpercaya. Bukan berarti saya menunjuk yang sebelumnya itu sellernya nggak terpercaya, enggak, tetapi lebih ke kalau bisa dicek kembali untuk pada saat sebelum pengiriman. Jangan sampai sellernya itu hanya menginfokan sedikit sekali informasi, contohnya kasih makan ini, ternyata dia tuh nggak mau dengan alasan ini repot. Jangan ya teman-teman. Kalau menurut saya pribadi, kasih memang seller yang memang dia itu mau menginformasikan kura-kuranya, jangan sampai nanggung kayak gitu teman-teman. Yang jelas itu, jadi pokoknya mulai dari kelengkapan anatomi, pernah sakit enggak, makan, itu sangat penting. Jadi banyaklah bertanya sebelum membeli kayak gitu teman-teman. Dan juga pakan yang dipakai, karena biasanya kalau pakannya itu berbeda, kura-kuranya nggak mau karena ini masih kecil ya. Jadi ya banyak milih makan kayak gitu teman-teman. Selanjutnya bisa dari, kalau misalkan pemula ya, kalau pemula saya sarankan kalau bisa membeli itu jangan yang baru menetas. Nanti saya punya ciri-ciri ya, kalau misalkan kura-kura itu baru menetas atau gimana, nanti saya kasihkan fotonya. Itu ada kayak moncong sedikit kecil di atas paruhnya. Nah itu menandakan dia itu masih kecil. Nah kalau saran saya, mending teman-teman kalau baru ingin memulai atau memelihara kura-kura, lebih baik agak besaran. Nah agar apa? Agar tentu saja lebih aman untuk dipelihara, karena adaptasinya sudah bagus, kekuatan fisiknya sudah bagus. Yang terakhir itu menurut saya juga di iklim ya. Nah kalau di iklim ini kenapa saya bilang seperti itu, karena kalau hujan kura-kura itu bisa flu. Nah kalau flu itu, kalau penanganannya keliru pasti meninggal. Jadi kalau memang sudah kayak gimana, ngebet banget nggak apa-apa, mungkin pelihara 1 atau 2 nggak apa-apa. Pokoknya jangan langsung banyak, dicoba dulu 1 kayak gitu. Sekiranya sudah berhasil, monggo mau melanjutkan yang baby lagi atau enggak, karena kan baby itu harganya lebih murah ya. Tapi kalau menurut saya lebih aman pelihara yang agak besaran, walaupun harganya sedikit mahal, tapi itu lebih worth it daripada kecil beli banyak dan mati semua. Dan seperti saya bilang, saya mau update untuk yang lainnya, karena sini untuk pelipur lara ya sebenarnya. Karena aduh pada meninggal kayak gitu. Jadi di sini saya mendapatkan ya rezeki. Sini saya dapat calon indukan Venusna. Ini betina ya yang ini. Nah, untuk harganya ini saya bilang murah kayak gitu, karena memang orangnya BU dan untuk kondisinya nggak minus. Nah, ini saya ambil untuk kura-kuranya, ini cakep. Ini calon indukan, ukurannya sudah 17. Wah ini betina. Nah, ini memang sebenarnya saya nggak mau ambil ya, tapi karena harganya itu miring banget ya ambillah, kan lumayan kayak gitu untuk calon indukan selanjutnya. Sama yang selanjutnya yang ini. Nah yang ini itu saya beli yellow belly. Nah ini untuk yellow belly-nya 2 ekor. Nah kenapa saya ambil, karena coraknya ini bagus banget untuk yang di kepala sama untuk yang di karapasnya. Jadi saya ambil. Oke, nah ini udah kelihatan ya teman-teman. Nah untuk corak kepalanya ini bagus banget, saya tertarik untuk mengambil. Untuk dotnya juga nggak ada. Nah ini yang buatnya lebih spesial lagi. Oke, nah ini cakep ini teman-teman, yang ini. Oke kelihatan ya. Nah ini coraknya seperti ini. Nah ini tidak ada dot sama sekali. Cuman ya memang kayak gitu ya, karena saya belinya murah, dia ada minusnya. Nah di sini ada tail tip ekornya sedikit bang. Nah ini yang kura-kuranya yang sebelumnya. Ini res charcoal sudah lumayan besar ini. Banyak lumutnya belum saya bersihkan. Semoga bisa bertahan lah sampai besar, sampai dewasa kayak gitu. Jadi sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah nonton hingga habis. Jangan lupa dukung saya terus dan nyalakan tombolnya teman-teman agar tahu notifikasinya dari saya tentunya. Dan see you di next video. Bye bye.